Shalom. Mari kita jaga sikap dan perbuatan kita. Melayani itu tugas mulia, menjadikan kita sebagai manusia yang berkualitas. 1 Korintus 10 ayat 33 bilang, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh keselamatan. Kualitas seseorang bukan dinilai dari banyaknya gelar dan harta, namun dari sikap dan perbuatannya. Amsal 5 ayat 5-6 bilang, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Banyak orang tanpa sadar mengejar kemuliaan semu. Itu sebabnya jangan keliru. Bila target hidup kita salah, maka segala langkah hidup kita akan salah. Jika sudah tersesat, bagaimana kita memperbaikinya? Hanya Tuhan yang sanggup. 2 Petrus 2 ayat 2 bilang, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jangan bawa adat, jangan bawa sifat, hiduplah sesuai jalan Tuhan. Sebab segala jalan hidup manusia adalah kesesatan. Tanpa Allah, kita hanya debu tanah yang tidak ada artinya. 2 Petrus 2 ayat 3 bilang, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Medsos penuh dengan hoak dan isapan jempol. Banyak ujar-ujar kebencian yang membuat pendengarnya pro dan kontra. Prinsipnya, semua yang berasal dari Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, bukan sebaliknya. Matius 16 ayat 1 bilang, kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan sesuatu tanda dari surga kepada mereka. Jangan ngotot dan sok tahu, apalagi meminta bukti dari Tuhan. Sesungguhnya kita tidak layak menuntut apapun juga dari Tuhan. Layani saja Dia dengan hati yang tulus murni, maka Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Matius 16 ayat 2-3 bilang, tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tanda-tanda zaman telah nyata, semuanya telah digenapi. Mau nyari alasan apa lagi? Jangan galau, setialah beribadah kepadanya, maka kita semua pasti selamat sampai akhirnya. Matius 16 ayat 4 bilang, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tahu dirilah, jangan sok tahu dan sok pinter. Jangan coba-coba melawan Tuhan. Kita tidak ada artinya. Layani saja Dia, maka kebenaran akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.